Nah, kita jalan, dia ngebut bang nih, yang 2 motor ini. Kita kejar dong, ya kita kejar. Terus dia mungkin panik juga kali ya, temennya jatuh bang. Teman yang ini, temannya korban ini. Ya otomatis kan temennya berhenti dong. Kita kepung bang, kita kurung babi itu orang. Nah yang 2 ini, yang 3 orang ini kabur bang, temannya ditinggal 1 orang. 1 orang ini ngelawan bang, gitu. 1 orang ini ngelawan. Ya terpaksa dong, sajam kita main di situ. Kita tega nggak tega, ya daripada dia teriak segala macem, kita yang nggak aman, kita matiin bang situ. Kita samperin, nggak ada bang, nggak ada tuh. Nah kita lagi pas masuk, buka tutup pintu, masuk lagi, tahu-tahu udah di dalam bang pocongnya bang. Oh, udah di dalam, pocong udah di dalam. Posisinya itu tempat bikin kunci di sebelahnya bang, diri minta balikin barangnya dia yang diambil bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan saya mau menginformasikan bahwa di tanggal 1 sampai 4 Juni nanti akan ada pagelaran outdoor terbesar di Asia Tenggara, Indofest 2023. Jangan lupa datang. Kita borong, kita hilaf sama-sama. Saya tunggu. Assalamualaikum Bang Beka. Oke, wah. Bang Beka, terima kasih buat waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi teman-teman ya, Bang Beka ini adalah mantan seorang begal. Iya, Bang, ya. Maaf Bang ya kalau iya. saya sebut ya. Jadi mantan seorang begal yang dulu pernah membegal si korbannya sampai korbannya itu meninggal. Iya, benar bang. Dan menggentayangi. Wah, serem. Oke. Bang, jadi itu sedikit dari saya. Mungkin kisi-kisinya yang lebih tepat lagi dari Bang Beka seperti apa sih Bang kisi-kisinya itu? Waktu zaman dulu tuh kita, profesi saya begal tuh ya. Saya ngebegal sampai jatuh korban. Nah korbannya ini ngegentayangin saya selama 3 minggu. Tapi sebelum Bang Beka menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Bang Beka, bisa langsung dimulai aja kali Bang Beka ya, Ya. buat menyingkat waktu. Oke, silahkan Bang Beka. Dulu waktu tahun 2011 saya sebenarnya kerja di sebuah PT perusahaan, gaji UMR lah. Nah itu saya tuh lamaran, pada masa kerja itu saya lamaran pernikahan. Nah acara kerja, acara lamaran, acara nikahnya itu kebetulan bulan Desember. Nah sebelum bulan Desember saya habis kontrak bang.
Oh, oke. Iya, jadi saya nganggur lah di rumah gitu. Padahal 3 hari itu acara pernikahan saya bang, Oh, udah deket ya. udah dekat. Saya bingung nih mau cari duit tambahan kemana lagi. Nah saya keluar nongkrong sama teman-teman saya, ngilangin stres juga lah bang. Ada temen ngajakin, lu pusing? Iya, mau nikah pusing, dana gue kurang, ikut gue yuk. Kemana? Nyari duit gitu. Ya udah, ayo kapan? Ntar malam jam 10 kita jalan. Nah malam jam 10 nya kita jalan bang. Itu awalnya kita jalan ke daerah Jakarta lah. Di Jakarta ternyata teman ngomong, balik lagi yuk. Kenapa? Rame. Nah saya bingung nih bang, ini mau nyari duit kemana, mau nyari duit bagaimana caranya gitu. Dia bilang rame. Akhirnya kita balik lagi ke arah Bekasi bang. Nah udah pokoknya lu ikut gua aja, yang penting lu pulang bawa duit gitu kan, gua nggak bantu lu juga gitu. Kita jalan berdua, cuman modal obeng doang bang, obeng panjang. Kita jalan jam 12 nyampe lah di daerah Bekasi. Kalau masalah wilayahnya kita nggak bisa sebutin deh bang ya. Nyampe, teman ngomong, udah tunggu sini dulu, biar gue yang eksekusi dulu gitu. Maksudnya udah diem aja di sini gitu. Ya saya nurutin apa kata teman dong. Dia masuk dalam gang, tahu-tahu dia keluar lagi, udah motor taruh sini aja, ikut gue ke dalam. Saya ke dalam dong bang. Ternyata teman saya nggak bawa rumah bang. Gitu. Nah saya kaget juga, nah ini ngapain? Udah bawain aja handphonenya, semuanya ada di dalam. Nggak usah takut, ini orang udah gue sirep, nggak bakal bangun kok. Gitu, oh bang. Jadi pakai ilmu sirap juga bang. Okay. Iya. Itu orang tidur itu di lantai kita langkain bang. Kita langkain, nggak bangun bang. Sampai kita dorong motor keluar aja dia nggak bangun. Oh, gitu. Bereaksi bener ya sirap itu ya berarti. Iya ya? bang, bener-bener beraksi, bener-bener itu ampuh lah kalau saya bilang. Itu keluarga itu saya lihat ada 4 orang bang. Istri, suaminya, anaknya 2. Yang satu masih kecil bang, masih umuran, kalau saya lihat sih umuran 3 tahunan ya, gitu. Itu saya langkain, saya kata teman, lu cari ke dalam, biar gua yang ngeluarin motornya. Nah saya ke dalam dong bang. Saya nyari ke lemari, cari emas juga. Emas sekitaran 20 graman lah kalau saya tafsirin nih. Handphone 3, sama nyari BPKB juga gitu. Kita sempat makan juga bang di dapur. Iya, orang kita ngeliat kulkas ada makanan nih, akhirnya kita makan juga di situ. Udah, teman udah bilang, udah belum? Udah nih, ada di tas. Ya udah jalan. Kita jalan bang, keluar. Itu kita langkain lagi bang, orang yang di depan pada tidur kita langkain, nggak bangun. Nah apesnya saya bang, itu motor ternyata knalpotnya racing bang. Oh, oke. Gitu. Jadi saya nggak tahu, namanya malam gitu kan, nggak tahu. Pas saya nyalain, suaranya berisik motor. Alhasil tetangganya bangun bang. Nah ini yang punya rumah juga bangun bang. Oh, udah langsung sembuh ya? Iya, selalu dengar suara berisik motornya bener-bener berisik bang gitu. Knalpot racing gitu. Dia bangun, saya teriakin maling bang. Alhasil saya kabur sama teman berdua. Motor udah sempat saya bawa, barang-barang udah sempat saya bawa bang. Saya kabur, dikejar sama 1 orang naik motor. Awalnya saya jalan sampai saya gelap, itu nggak tahu kenapa mata saya gelap bang. Saya jatuh di situ. Jatuh, temen akhirnya balik lagi dong. Yang di depan, saya bawa motor korban bang. Balik lagi, dibangunin, bangun. Lu mau dibakar di sini? Saya langsung ini lagi bang. Oh iya, gue lagi ngemaling gitu kan. Akhirnya gue jalan lagi bang, jalan. Itu namanya luka di kaki, luka di tangan itu nggak ada gue rasain bang. Saking paniknya juga kali. Awal pertama kali main gue bang. Mungkin karena panik juga di situ gue. Nah yang gue heran ini, setiap gue jalan bang, itu ada kakek-kakek bang.
Jadi gue ke jalan nih, di setiap gang itu ada kakek-kakek, bajunya sama, celananya sama, pakai topi cambing juga bang. Gitu. Saya nanya, itu kakek-kakek siapa? Kau udah tadi ada mulu gitu, di setiap kita lewat ada terus. Udah lu jangan mikir macam-macam, yang penting kita keluar aja dari sini. Gitu bang. Estimasi keluar dari situ tuh seharusnya cuma 1 jam bang. Estimasi keluar dari situ ya. Tapi itu kita jam 5 baru keluar bang. Kita diputer giling sampai 3 kali kita bolak-balik di situ, nggak bisa keluar bang. Kenapa saya ingat kita di bolak-balik saya, soalnya tempat saya jatuh itu yang saya lewatin bang. 3 kali saya lewatin. Itu saya nekat juga nanya sama kakek itu bang. Kakek-kakek yang tadi yang pakai topi camping sama itu. Soalnya ini orang di mana aja ada, saya bingung. Saya nanya sama dia, kek, ini kalau mau jalan keluar lewat mana ya? Dia nggak jawab apa-apa bang, cuman senyum, cuman bilang apa? Balikin barangnya. Senyum, balikin barangnya. Ya saya, wah udah nggak beres, saya jalan lagi bang. Itu intinya di setiap itu jalanannya saya laluin, kanan kiri, kanan sawah, kiri kebun. Saya nggak ngeliat rumah bang. Sepanjang jalan itu saya nggak ngeliat rumah. Saya tanya, ini jam berapa? Baru jam 2. Ini kita nggak keluar, masih di sini aja. Udah jalannya terus. Itu setiap saya jalan ketemu kakek-kakek itu terus bang. Pokoknya di setiap jalan, nggak ada jalan berapa meter, taruh 500 meter lah ya, ada dia. 500 meter ada dia. Posisinya diem aja dia. Senyum, ngeliatin kita senyum bang. Senyum aja ngeliatin kita di pinggir jalan. Udah saya pikiran saya, ini kalau sampai jam 5 subuh kita nggak keluar, motor kita buang. Udah biarin, kita lupa. Gue udah pasrah saya gitu. Ya udah lu jangan pasrah gitu aja, jalan aja terus. Kita jalan mau kemana? Sedangkan kita diputar-putar, kita nggak bisa keluar dari sini. Gitu. Kayak saya itu kayak dimasukin ke dimensi lain bang. Rumah itu nggak ada. Nggak tahu kenapa pas saya ngucap jam 4:30, udah saya nyerah, motor kita buang di sini aja. Itu motor udah saya pengen buang, tapi saya ngeliat warung bang. Ada satu warung selama saya jalan dari jam 1 sampai jam 5 sampai 4:30 itu nggak ada warung. Baru kali itu saya nemu warung. Nah bentuk warungnya ini bang, bentuk warungnya kayak warung zaman dahulu. Dia jualan itu kayak ubi, singkong gitu bang. Nah ini lampunya masih pakai lampu pelita. Nah yang jagain warung ini nenek-nenek bang gitu. Karena saya ngerasain sakit di tangan segala macam, di kaki gitu, saya bilang udah kita istirahat dulu di warung, tuh ada warung, saya gituin kan. Ya udah ayo ke warung. Saya ke warung bang. Saya ke warung, nenek-nenek datang tuh yang punya warung ini bang. Dia datang ngomong, kenapa nggak bisa keluar ya? Oh, jadi nenek ini juga tahu bang, gitu. Nah, kok nenek tahu? Itu di belakang ada yang ngikutin laki-laki. Pas saya ngeliat di seberang ada bang laki itu bang, gitu. Iya nek, saya nggak bisa keluar, saya mau pulang, saya gituin kan. Emang pulang kemana? Daerah Bekasi, saya gitu. Kata dia, ya udah sini dulu istirahat dulu gitu kan. Nah karena nenek-nenek ini ngelihat saya, tangan saya terluka, kaki saya terluka bang. Sakit nggak gitu? Sakit nek. Bentar saya dikasih air sama dia bang. Dikasih air itu kendi bang, air kendi. Nah nih siramin aja ke lukanya gitu. Saya siramin bang, itu langsung luka saya itu kayaknya nggak berasa bang, langsung enak gitu, bisa digerakin lagi tangan saya. Awalnya itu tangan saya kaku, nggak bisa digerakin karena kalau luka yang ini besut kena aspal itu. Ya udah sekarang gini, kalau emang mau keluar katanya tunggu azan subuh, nenek ini bilang gitu kan. Iya nek, tapi ingat baca bismillah 3 kali, sama surat An-Nas 2 kali. Saya digituin sama nenek ini bang.
Bener nih bisa keluar, bisa begitu, yakin aja kalau kata dia gitu. Kalau kata nenek ini begitu ngomongnya. Ya udah, tuh azan subuh tuh, pas azan subuh kita langsung jalan bang, nggak ada 5 menit kita ketemu jalan besar bang. Deket banget berarti ya. Padahal itu deket depan mata, tapi mata saya ketutup. Jadi saya tuh muter-muter di situ aja bang, dari jam 1 sampai jam setengah 5. Estimasi normal aja itu cuma 1 jam, saya bisa keluar dari situ. Gitu. Nah ini kakek-kakek ini terus bang ngikutin bang sampai rumah saya. Saya pulang itu nggak langsung pulang ke rumah bang, karena saya pulang ke rumah calon istri saya. Gitu. Ya saya nyampe rumah itu jam 7 pagi. Calon istri ngomong nih, dari mana? Enggak mana-mana. Tuh kenapa tangan pada besut? Gitu kan ya. Enggak kenapa, enggak jatuh. Jangan bilang lo habis maling ya. Digituin bang. Ternyata mertua saya ini ngeliat kakek-kakek ini bang. Lu kalau main dari mana-mana nggak usah bawa yang aneh-aneh. Saya digituin bang sama mertua saya. Maksudnya, lu main dari mana? Digituin kan. Lu habis ngambil apa? Ternyata kakek-kakek ini terus bang ngikutin saya bang, kakek-kakek yang ini. Ternyata kakek-kakek ini tujuannya itu kepengen barang yang saya ambil tuh dibalikin bang. Itu hari itu kita barang kita jual semua bang, dari emas, handphone, motor kita jual. Hari itu kita jual semua. Emas itu kita jual hampir 8 juta bang. Emas, handphonenya kita jual ya zaman dulu 500 lah, udah paling tinggi itu nama HP begitu. Sama motor kita jual 1.200.000. Itu lengkap, PPKB ada, STNK ada, tapi motor curian bang. Akhirnya barang udah kita lempar. Malam-malamnya kakek itu tetep bang ngentanyangin saya di mimpi, suruh balikin barang. Karena saya nggak kuat, saya ngomong dong sama orang tua saya. Nah kebetulan ini bang, orang tua saya itu orang bisa. Gitu. Jadi teman saya ini belajar silat itu dari orang tua saya bang. Itu. Gitu. Iya. Nah malah sebaliknya bang BK sendiri nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, bukannya nggak bisa, selalu saya emang nggak kepengen. Gitu. Nggak kepengen. Dia ngomong, lu ngikut sama si A ya malam. Iya. Ini aki-aki kepengen barangnya balik. Barangnya di mana? Udah saya jual. Saya gitu. Terus gimana caranya ini biar aki-aki nggak ngikutin terus? Gitu. Akhirnya itu jadi orang tua saya itu kayak orang nego apa gimana gitu kali bang ya, sama makhluk itu ya. Akhirnya dia minta ayam cemani 1. Kakek ini ya. Iya. Bertukeran barang yang ini bang. Nah akhirnya dia minta ayam cemani 1. Kemarin dapat duit berapa dari hasil itu? Dapatnya hampir 12 bang. Zaman dulu 12 gede loh. Akhirnya kita beli ayam cemani, kita potong lah ya darahnya ya buat biar kakek ini nggak ganggu kita lagi bang gitu. Akhirnya udah tuh selesai kan masalah kakek ini. Nah berjalannya waktu nih, kita awalnya kata kalau main berdua gitu, koperasi berdua. Nah ini akhirnya kita teman banyak nih pada mau ikut. Akhirnya kita bikin kelompok bang gitu, bikin kelompok. Kita sampai nyewa rumah. Nyewa rumah juga. Iya. Yang rumah ini tujuannya untuk apa bang? Untuk ngebongkar hasil curian kita bang. Bikin kunci teh, bikin samurai, celurit ya kita bikin di situ semua lah. Jadi kita jalan nih operasi. Kita bagi dua kelompok lah. Dibagi 2 kelompok. Misalkan lu main daerah Jakarta Utara, lu main Jakarta Timur. Nanti jam 4 kita kumpul lagi di sini. Gitu bang. Itu kita selama itu sukses terus bang. Sukses dah. Setiap malam itu kita bawa motor maksimal 2. Satu malam 2 motor. Itu kalau dikumpulin barang bukti plat nomor ada 40-an bang selama sebulan. Itu lancar terus lah, mungkin dikasih kali ya nih sampai
kita main di daerah BKT bang. Oke, Jakarta Timur ya. Iya. Kita itu target kita tuh ada motor Ninja 2,5. Ninja 2,5 dulu kan wah heboh lah ya. Kita ikutin bang, tuh Ninja. Berapa motor nih yang ngikutin jadi? Kita 2 motor bang. 2 ya. Iya, dia 1 motor. Kita ikutin. Kita nyari kesalahan bang. Kesalahan dia gitu. Entah itu dia, woi cewek gue ngapain dibawa? Padahal kita nggak kenal sama orang itu. Dia berhenti, kita berhenti. Udah kita keluarin sajam kita bang. Motor keluarin motor. Kunci motor mana? Nah kunci motor dibuang bang nih sama ceweknya nih bang. Oh. Kunci motornya. Padahal orangnya udah nyerahin kunci motor udah nyerahin. Iya, gue nyerahin, dompetnya udah diserahin, HP-nya udah serahin. Ternyata kunci motornya, saya nanya kunci motornya mana? Dibuang katanya, Kak. Sama siapa? Sama cewek itu. Akhirnya cewek itu saya lemparin mau ke kanal bang. Ke BKT-nya? Iya, saya kejam lah ya. Udah emosi juga kan, capek-capek ngejar. Tahu-tahu kunci dibuang sama cewek ini bang. Saya lemparin ke kanal. Begitu udah saya lemparin, nih ambil kunci lu tuh, lu cari. Saya gitu. Saya tinggal bang. Saya nyari lagi, dapat lagi. Berarti gagal nih ngambil Ninja. Gagal. Sebenarnya sudah berhasil bang kalau kita bawa kunci teh. Lewat itu kita nggak bawa kunci teh bang, cuma bawa sajam aja. Gitu. Emang target kita kan cuma mau ngebegal, bukan buat nyolong di parkiran segala macam gitu bang. Jadi kita operasi ada 2 macam bang, operasi rumah sama operasi di jalan. Itu kalau kita main rumah, kita biasanya main di Jakarta Selatan bang. Nah kalau main di jalan itu tergantung, bisa warung segala macam ya. Kita hajar lah kalau misalkan lagi situasinya aman gitu kan. Pernah juga tuh showroom bang, showroom motor. Namanya showroom kan motor baru kunci pasti nyantel bang. Nggak mungkin nggak. Nah itu showroom berbentuk rumah. Emang kita sore itu udah jalan-jalan nih bang, nyari target dah. Ini kemana nih buat malam? Jalan dulu yuk, jalan nih. Kita titikin nih. Wah di sini aja. Kita kalau misalkan ke gap ketahuan atau gimana, kita larinya ke sini. Karena jalan ini nggak buntu gitu, aman gitu. Akhirnya kita operasi bang. Di rumah itu motor di situ ada 7 bang. Motor Beat. Dulu waktu zamannya Beat, Vario sama Mio bang. Itu teman saya bilangin bawa bensin 1 drigen. Buat apa? Namanya motor baru nggak mungkin ada bensinnya. Gitu. Ya udah akhirnya teman ada yang bawa bensin 1 drigen. Ya teman saya yang punya ilmu gendam ini ya operasi duluan lah. Jalan duluan deh. Dioperasi sama dia. Dia tuh caranya ngusap pintu, tempat kaki 3 kali bang. Cuman pakai obeng aja, itu bisa kebuka. Gitu. Itu udah kebuka, kita berempat nih. Ya, 1 orang, 1 motor 2 orang. Kita pulang bawa motor satu-satu bang. Motor baru semua. Motor itu masih spionnya masih diplastikin, jok motornya masih diplastikin. Itu orang nggak bangun bang. Itu motor kita jual murah, itu cuma 1,5 juta bang. Tadinya dia berarti yang jaga ini tadinya nggak tidur lagi. Posisi malam tidur malam bang, posisi malam. Kita jadi jatuhnya ngebobol rumah gitu, main rumah gitu. Kan misalkan hari ini malam ini kita ngebobol rumah, kita off dulu nih sehari, besok minggu selang 2 hari kita main di jalan. Emang udah terjadwal ya. Udah ada jadwalnya bang. Jadi biar nggak bentrok sama kan. Jadi kita nih bukan kita doang bang, geng kita doang. Ada bang geng lagi yang lain. Jadi sama anak mana, begal anak mana, saya kenal semua bang. Jadi gue kok kali kong besok gue hari ini ya jalan. Ya udah jalan. Gitu. Jadi kita di rumah nyiapin alat lah. Nah kalau kunci T kan, kalau tahu abang tahu kunci T kan bang? Ya tahu. Itu kunci T itu 2 kali pakai dong biasanya bang. Nggak bisa sampai berkali-kali pakai. 2 kali doang? 2 kali. Tumpul maksudnya atau gimana? Bengkok. Oh. Bajak, ketemu bajak pasti bengkok bang.
gitu. Jadi kunci T ini itu sebenarnya itu cuma 2 kali pakai doang, 2 kali dapat motor kita buang, kita bikin lagi bang malamnya gitu. Makanya kita kenapa kita nyewa rumah ya karena buat bikin kunci T segala macem, buat ngebongkar motor ntar apa mau dipretelin apa mau gimana gitu bang gitu. Jadi emang rumah ini emang buat base camp kita lah. Tapi kita nyewa sebulan 900 buat rumah doang gitu ya, kepulangan lah gitu. Sebulan aja kita bisa menghasilkan motor itu hampir 35-30 bang sebulan. Itu kalau dikumpulin barang buktinya adalah segitulah gitu. Nah ini hari naasnya ini bang, pas waktu itu malam Kamis kita operasi bang. Emang kita udah ibarat kata firasat kita udah gak enak bang gitu kan. Kita jalan kemana nih, ayo kita main ke Jakarta Selatan kalau kata teman kan. Ya udah ayo kita ini bang begal, tapi nggak mau begal dari daerah kampung kita sendiri bang gitu. Kita mending begal di kampung di luar Bekasi gitu, karena kita orang Bekasi gitu. Kita nggak mau main di daerah sendiri, mending kita main di daerah luar gitu bang. Biar kalau kita ketangkep juga ibarat kata tangkapnya di luar bukan di daerah sendiri. Prinsip anak-anak kita gitu. Kita jangan ngeberakin kampung sendiri itu bang ya. Ibarat kata kita bader di kampung kita sendiri salah, mending lu bader di kampung orang gitu. Pernah saya ngebobol rumah TNI bang, rumah angkatan. Saya nggak tahu kalau itu rumah angkatan bang. Itu sekalinya saya jalan berdua, emang teman-teman lagi pada biasalah ada mabok segala macam. Saya nggak ajak, takutnya apa, namanya orang kena alkohol pasti ngaco bang gitu. Udah diem aja di sini jagain base camp. Nah akhirnya gue jalan bang nih berdua sama temen gue jalan sampai ke Jakarta Barat bang. Di situ gue ada rumah nih, titiknya kalau gue bilang enak lah gue gituin kan ya, buat cabut enak, buat ini enak gitu kan, strategis lah buat ini ya, buat enak lah pokoknya gitu. titiknya. Biasa gue tunggu di depan gang bang, teman gue yang eksekusi. Dia udah masuk, udah gue dipanggil, ayo ke dalam bang gue. Ternyata yang gue bantai ini rumah angkatan bang, rumah angkatan. Gitu. Ternyata pas gue lagi di dalam rumah, yang punya rumah pulang bang. Ternyata yang di dalam cuman ada istrinya segala macam, anak suaminya belum pulang bang. Itu apesnya bang. Mobil, nah ini kok restoran mobil. Pas lihat salah kita, kenapa? Angkatan. Itu beceng udah di. Namanya orang angkatan gitu pasti bawa bang. Masih pakai seragam lagi. Masih pakai seragam bang. Itu gue bikin. Itu ngeliat dari dalam ya? Iya, itu gue udah ngongok. Aduh salah nih, gimana cara keluarnya? Gue cari pintu belakang, gue nyari pintu belakang, nggak ketahuan, nggak kena bang. Gue nyari pintu belakang nggak ketemu. Itu barang udah gue ambil, udah kena semua bang barang. Perhiasan udah kena semua sama gue. Handphone udah kena sama gue semua. Ini tinggal mau ngeluarin motor doang. Motornya motor gede lagi bang. Moge. Ini udah gue pengen keluarin, ternyata mobil masuk garasi. Gue udah ketir, mati lampu. Itu masuk, emang kayak ini anggota ini udah kecuriga bang. Kenapa pintu gerbang gue kebuka? Keadaan lampu mati. Di situ dia curiga. Dia udah ancang-ancang, saya juga udah ancang-ancang bang. Kalau gue bilang kabur, kalau teman saya gitu kan. Ya udah motor taruh di mana? Motor ada ditaruh di samping. Gitu. Akhirnya saya kabur. Saya ditinggal sama teman saya bang. Saya jalan berdua, teman saya bawa akhirnya ke tempat motor, kunci sama dia, saya ditinggal. Gitu bang. Lah, ini ke orang kemana? Nah itu TNI ini tahu bang, ngeliat saya dikejar bang. Saya dikejar, itu tembakan udah ke atas, warga semua bangun. Nah salahnya saya itu saya lari ke gang buntu. Gitu, saya lari, tahu-tahu gang buntu bang. Saya panik, nih lari kemana? Itu warga ada 7 orang bang, udah pada bawa balok, udah pada bawa ya senjata lah,
saya kepepet, udah mau kepepet. Ini saya mikir gini, gua ketangkap, gua mati. Kemudian gua lawan, ketahuan, kemudian gua lawan, gitu bang. Gua lawan, yang penting intinya gua lawan dulu, gitu. Gua bisa ngelawan nggak? Itu untungnya itu gua ketemu balok bang, bambu sama balok. Gitu gua ambil, itu warga 7 orang, udah bawa, ada yang bawa anuan acul segala macem, udah bawa. Aduh, saya juga udah pasrah dah, itu udah pasrah. Tapi saya nggak mau mati sia-sia bang. Ini saya lawan dulu lah. Saya lawan, untungnya itu gala saya giniin, dia pada minggir bang. Saya ayun gala, otomatis kan yang warga pada nyebar tuh, ya. Saya lari bang lagi, terus ternyata teman saya ada di depan ujung gang sono bang. Nungguin saya. Oke. Berarti masih setia kawan. Iya, nungguin. Buruan katanya. Itu saya lari udah paling kencang bang. Kita dilemparin pakai balok, dilemparin pakai gala. Kita sebisa mungkin lah gitu. Akhirnya sampai dah tuh teman-teman tuh. Udah akhirnya saya selamat situ kan. Saya giniin, tega banget lu. Togang buntu bukannya bantuin. Gimana mau bantuin? Orang banyak begitu. Gitu nih. Lu juga bisa sendiri kan. Itu gue nekat. Kalau nggak nekat mungkin udah jadi masain sama warga situ kali bang. Itu yang untungnya yang anggota ini nggak ngedor bang. Gue ngedornya di situ doang bang. Nih kalau apa dia ngedor mati gue. Untungnya itu dia nggak ngedor. Apa mungkin nggak ada pelurunya apa gimana kan nggak tahu kita bang. Gitu. Akhirnya malam itu kita berhasil tuh ambil emas segala macam. Nah kita off dulu nih. Udah jangan main rumah dulu. Kita main di daerah, main di parkiran aja. Gitu. Akhirnya kita beli kunci L. Kunci L itu buat kunci T bang. Gitu. Jadi kita punya rumah harus punya mata bang. Ngerti? Maksudnya? Jadi ini rumah nih. Pegang ini rumah, ini matanya bang. Kunci T ini matanya. Jadi kalau kita mau main itu tinggal bongkar pasang aja bang. Bang. Dia bikin kunci T itu 4 ini targetnya buat 8 motor. Gitu bang. Kita main kemana nih? Udah sekenanya aja, seamannya aja. Gitu bang. Kita main nih bang ke daerah-daerah parkiran motor liar lah bang gitu ya. Dapat nih motor satu. Pokoknya hari itu kita dapat motor 8 bang. Kita operasi dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Sehari? Cuma berdua doang atau? Berdua. Oh gila. Dapat cabut, balik lagi. Itu sehari kita dapat 8 bang. Iya. Dapat 8. Ini ada lagi nih bang nih. Kita bagi-bagi tugas bang. Misalkan saya metik, dia joki, ada yang ngejual. Gitu. Ini bagian lu nih ngejual. Lu mau jual kemana? Gitu. Jadi kita nih kalau main motor ini ada perantara, ada ini ya bang. Penadanya kita punya penada sendiri. Oke. Gitu. Kita kalau ngebuang motor ini kita kumpulin selama seminggu. Misalkan seminggu ada 15 sampai 20 motor. Kita bawa pakai truk. Kita nyewa truk juga bang. Itu dipretelin atau enggak? Utuh. Kita menyewa truk. Kita bawa ke ada penadanya lah di daerah kabupaten. Oke. Gitu. Yang penada ini ya anggota juga. Oh. Gitu bang. Anggota juga. Udah ini ya apa namanya? Kerjasama lah. Nah, gitu. iya gitu. Jadi motor ini di sana udah harganya bang. Misalkan Mio itu di sana harganya cuma 800.000 satu motor. Kalau di Honda itu ya paling 1,5 bang. Gitu. Kalau Yamaha kayak Mio ya paling mahal 1 juta bang. Ya paling rendah 800 lah. Gitu. Kalau kayak Honda, Vario, Beat segala macam itu harga suruh 1,5 lah. Gitu. Kita kalau sekali ngebuang motor aja seminggu itu ngebuang bisa sampai 18. Gitu. Berarti kita dapat 18 juta bang. Edan dalam seminggu. Belum lagi kalau kita operasi rumah kayak emas segala macam kan beda lagi bang hasilnya.
Pokoknya itu kita dibagi-bagi, ada 7 orang nih, dibagi-bagi tugas semua bang. Nih lu buat urusin ngejual motor, ngebuang. Nih lu urusan buat pretelin. Jadi misalkan ada yang mau beli, gue mau beli ini dong ban, pretelin aja. Gitu, bang. Kalau misal ada yang mesen nih, gue mesen motor ini dong. Mesen motor apa? Misalnya Vario. Jadi besok ada barangnya. Malam nyari Vario bang. Jadi kalau dari requestan orang itu malah semangat bang. Oh. Gitu bang. Ada yang mau request nih apaan? Vario. Udah ayo hajar. Kita jual lah. Aturan di sono 1,5, kita jual ke dia 2 juta bang. Kan untung lumayan 500. Gitu bang. Nah, yang lebih parahnya ini nih bang. Kejadiannya waktu malam Senin bang. Saya main di BKT. Emang tuh rombongan kita gabung 7 orang main semua. Kita main di mana? Kita main di BKT aja yuk. Kata gitu. Bisa jauh-jauh. Ya. Iya. Bisa jauh-jauh yuk. Kayak kita main. Ada 2 motor bang. Motor Scoopy 1 sama Beat 1. Nah, kita jalan. Dia ngebut bang nih, yang 2 motor ini. Kita kejar dong. Ya, kita kejar. Terus dia mungkin panik juga kali ya, temennya jatuh bang, temennya korban ini. Ya otomatis kan temennya berhenti dong, kita kepung bang, kita kurung babi itu orang. Nah yang 2 ini, yang 3 orang ini kabur bang, temennya ditinggal 1 orang. 1 orang ini ngelawan bang, gitu. 1 orang ini ngelawan, ya terpaksa dong, sajam kita main di situ. Ya Allah. Kita tega nggak tega ya, daripada dia teriak segala macem, kita yang nggak aman, kita matiin bang situ. Itu kondisinya belum tentu, kita belum ketahuan bang namanya mati apa enggak. Soalnya kita ngebacoknya itu di sini 1, kepala 1, perut ususnya keluar bang. Itu 3 orang kita cacak gitu. Motornya kita bawa, ambil dompetnya, ambil handphonenya, kita cabut. Itu kita tinggal bang, udah situ aja. Bodoh amat lah ibaratnya ini orang udah kayak bangke lah. Kalau saya juga sebenarnya nggak gimana ya, nggak tega gitu bang ya. Tapi anak-anak ya pada beringas gitu bang, beringas. Mungkin karena obat juga kali, pengaruh obat juga kali ya. Obat juga ya. Pengaruh obat juga. Mungkin jadi emosinya meledak-meledak apa gimana gitu. Udah gitu kan korbannya ngelawan bang. Ngelawan apa sih? Ternyata dia bawa ini juga bang, barang juga. Korbannya ini. Oh, yang si cowoknya. Ini cowok semua nih ya? Cowok semua bang. Itu jam 2 malam, jam 2 pagi kejadiannya. Itu jadi awalnya dia ngelawan, dia ngolin keluar. Kita apa sih? Ya udah ayo, gitu. Lu apa mana gitu. Kita awal saya ngeladenin bang. Itu peluru kita tangkap, kita ambil. Ya teman dari belakang, sahabat. Gitu bang. Oh berarti ini sesama? Iya. Jadi tapi nggak kenal nih ya sama orang ini ya? Nggak kenal bang, nggak kenal. Dia nyabet, saya tangkap. Pokoknya kalau rata-rata kalau begal itu nggak ada yang kosong bang, pasti ngisi semua. Ngisi itu dalam artian apa? Ya punya ilmu kebal semua bang. Gitu. Enggak kosongan gitu. Di situ rata-rata anak-anak begal begitu. Pasti punya isian semua. Dia ngajun celurit, saya tangkep. Temen saya bilang sabet perutnya di sini. Pas disabet di perut itu biar kelepas. Saya sabet lagi bang ini ya. Saya sabet, dia jatuh. Udah kalian tanggung, segituin tanggung. Akhirnya sama bocah yang lain udah ditimpain. Gitu bang. Bocah ambil dompetnya, bocah diambil, handphone diambil. Itu temennya kabur itu. Yang motor Beat, kopi kita bawa. Itu dia geletak, udah kita tinggal aja. Gitu. Kita jalan, udah akhirnya kena kan, dapat tuh motor, kita balik dong, balik ke tongkrongan. Itu banyak salah-salahan bang, lu sih katanya tadi gini-gini, saya giniin, udah efek obat, saya gituin kan.
Coba kalau lu sadar, gak bakal lu berani nganuin orang kayak gitu ya. Ini karena efek obat aja. Lu jadi berani gak bacok orang kayak gitu ya. Lu belum pernah ngerasain dibacok sih saya gitu. Gue juga dulu STM bader bang sebenarnya, sering tawuran sering apa ya, gue sering kebacok segala macam, sering gue di paha, di tangan lah ini, sering gue. Gitu. Ya mau gimana, udah telanjur kan, orang udah kejadian. Akhirnya kita lupain tuh masalah itu bang, anggap aja nggak ada apa-apa lah gitu bang. Nah ternyata feeling saya salah bang. Pas 3 hari itu, pas kejadian ini nih, yang orang ini meninggal nih, iya, ternyata kita diteror bang, habis-habisan di situ. Kita diteror. Kita lagi nongkrong nih di base camp nih, kita lagi mangang lagi, katanya nggak jalan keluar kemana gitu kan. Operasi. Nggak operasi lah jatuhnya. Kita nongkrong di rumah di base camp, ya bikin alat bang, kayak kunci teh, siapin kunci teh buat besok, kayak gituin kan. Siapin mana kan kunci teh, bikin berapa? Bikin aja 4. Tuh. Dibikin pintu kontrakan saya diketok-ketok bang. Ada yang ngetok. Itu jam 2:30 pagi. Diketok-ketok, tuh coba lihat siapa yang datang, kayak gituin kan. Pasti buka sama temen, nggak ada orangnya bang. Nggak ada orang katanya. Ini bener, iya nggak ada orang. Tutup lagi, baru nongkrong lagi pas pengen gerinda bikin kunci teh, diketok lagi bang pintu saya bang. Itu waktu gue siapa lagi tuh ngetok, dibuka lagi sama teman, nggak ada orangnya juga bang. Pas 3 kali dibuka, ada sosok pocong tapi di depan gerbang. Temen kabur dong, buka pintu, astagfirullahaladzim, kabur dong temen. Kenapa? Pocong di mana? Depan gerbang. Akhirnya kita samperin bang. Kita samperin, nggak ada bang, nggak ada tuh. Nah kita lagi pas masuk, buka tutup pintu, masuk lagi, tahu-tahu udah di dalam bang pocongnya bang. Oh, udah di dalam, pocong udah di dalam. Posisinya itu tempat bikin kunci di sebelahnya bang, diri minta balikin barangnya dia yang diambil bang. Otomatis dia di dalam kaget semua dong. Itu berebutan keluar pintu bang. Weh gue duluan. Saya pikir, waduh bener orang mati ini, kita diteror. Itu selama 3 minggu bang. Ada aja pokoknya. Bikin kita operasi di mana-mana, kayaknya kita diikutin mulu bang. Oh sama dia nih ya. Diikutin terus. Entah itu di pinggir jalan, entah itu di rumah yang kita mau bantai, pasti ada dia bang. Jadi kita itu pasti nggak tenang bang. Nggak tenangnya kenapa? Aturan gue dapat motor jadi nggak dapat motor. Gitu bang. Itu teror yang paling kena itu tuh pas saya lagi pada ngopi bang, di warung itu jam 4:30 subuh lah ya. Kita ngopi di warung, teman mau pulang nih, lu balik dulu ya, berani lu kayak gituin. Udah berani, dia jalan, ternyata pas dia jalan nih bawa motor, dia kan lewat depan kita nih. Pocong itu ngikut bang di belakang motornya. Temen nggak sadar, kita yang ngeliat ini pada diem gitu. Diemnya kenapa? Anjing masih diteror aja ya kan. Itu diikutin dia katanya. Pas dia itu, saya dulu waktu zamannya masih BBM bang ya, belum ada WA ya. Ya BBM. Lu pulang aman? Gue jatuh. Nah teman saya jatuh dari motor bang. Nah aku bisa jatuh. Orang gue nggak kesepion, tahu-tahu ada dia diri gitu kan. Pokoknya semua teman-teman saya tuh satu-satu 7 orang ini kena semua bang. Gitu. Selama 3 minggu kita diteror habis-habisan nih sama pocong ini nih. Intinya sih dia minta balikin barangnya dia yang kita ambil bang. Nah teman saya kan kembali lagi nih, teman saya kan berguru sama bokap saya bang. Dia minta tolong nih, Ki kenapa? Gue dikejar-kejar pocong mulu. Lama kenapa? Begal, korbannya mati. Nah Yaki juga kaget juga. Lalu gimana katanya kan?
katanya lu main sirep doang gitu, kenapa lu jadi main fisik, main begal gitu kan, namanya anak-anak pada ngajakin juga gitu kan ya. Terus kenapa? Ya pocongnya minta balikin barangnya ininya gitu, kata aki-aki. Udah, ntar gue iniin dulu katanya, ntar gua jadi teman saya diajak nih bang sama bokap saya, lu begalnya di mana? Jadi di tempat titik dia korban ini meninggal bang, kita di situ bang, diajak lah aki-aki nih, aki-aki saya ke tempat dia meninggal di sini, katanya begalnya nih ada katanya pocongnya. Jadi saya ini diceritain bang sama teman saya, karena saya nggak ikut, karena saya apa, nggak enak lah, nama saya kan orang tua saya gitu kan, nggak enak lah ya gitu. Jadi saya gimana sama aki-aki, udah beres gitu. Jadi sama bokap saya ini nggak tahu diapain gitu ya kan, dibikin dia inilah, dia pengen tenang gitu, karena dia jatuhnya mati penasaran bang, disempurnain lah. Iya, minta disempurnain mati. Jadi orang tuanya juga dia, kalau kata aki-aki, orang tuanya dia ini gak ikhlas. Anaknya mati begini bang, gitu kalau kata aki-aki. Soal saya nggak ngikut, yang ngikut nih rombongan saya nih 6 orang nih. Nah saya cuma dengar ceritanya aja. Jadi orang tua ini pengen itu kita ketangkap, pengen kita ketangkap bang, gitu. Jadi orang tua yang lapor polisi, bikin laporan bahwa anak kayak begini-begini, tapi polisi ini nggak bisa nemuin kita bang. Licin lah kalau kata dia, kita licin gitu kan, kita dicari-cari kemana, waktu itu nggak ketemu. Sampai padahal mah kita mah ada di sekitar situ bang, tapi polisi nggak ini apa namanya, nggak nemuin ya, nggak nemuin lah gitu, nggak kedetek lah gitu, karena ya pegangannya ini bang gitu kan, namanya begini kan resikonya juga pasti ada polisi yang gitu. Kita juga harus ngisi juga buat gimana caranya biar kayak belut lah, licin gitu, pasti ada bang. Emang namanya ngebegal itu pasti ada apesnya bang. Nah hari apesnya itu malam minggu, saya bilang sama teman, udah hari ini kita nggak usah operasi dulu, malam minggu kita di rumah aja, kita bikin alat. Nah teman mabok nih bang, mabok obat tapi udah lewat batas bang, nekennya udah terlalu banyak lah, neken obatnya gitu kan, udah ngaco nih orang nih. Dia jalan berdua bang, operasi berdua. Dia operasinya di Bekasi. Rumah sendiri ya. Iya, kadang saya pernah bilang kalau mau operasi jangan berakin kamu sendiri. Ternyata dia nggak dengar omongan saya, karena pengaruh obat juga kali ya. Dia operasi di Bekasi, ketahuan bang, ke gap. Nah teman saya kan jadi berdua nih, satu kabur nih, teman saya ketangkep udah tuh satu orang, ya kan. Dia ke rumah dong, ke tongkrongan. Wih, bocah berantem tuh. Ngomongnya begitu bang. Ngomongnya berantem, bukan ketangkep. Berantem di mana? Itu sama kampung situ. Lah saya nyamperin. Ternyata warga banyak. Nah teman saya yang ketangkap itu nunjuk tuh teman saya. Saya niatnya ini pengen ngeberantemin bocah yang ngeberantem gitu, mau berantem teman saya yang berantem ini. Ternyata apa? Salah, sedugaan saya salah bang. Ternyata teman saya ini maling ketangkep. Teman saya satu lagi kabur. Habis ngomong ke saya, bantuin tuh bocah dipukulin sama bocah situ. Lah saya nggak sebagai ini kan emosi juga bang ya. Setia kawanan lah ya. Ih anjing, samperin. Nah itu bawa celurit bang. Bawa motor semua jalan. Lu ikut nggak? Lu aku tunggu sini aja. Yang ngadu ini bang, aku tunggu sini aja. Gue jalan dong ke lokasi. Pas sampai lokasi gue baru nurunin motor, teman gue yang ditonjokin dia nunjuk tuh teman-teman gue. Lah kenapa bang? Temen lu maling. Begituin gue. Waduh. Di situ bang gue pecah di situ. Anjing, gue kayak orang dijebak bang. Jadi teman gue yang kabur, gue berempat kena. Gitu. Gue berlima kena itu semua. Gue berlima kena. Gue turun dari motor, gue sempat kabur bang.
Gue sempat kabur, gue turun dari motor, pas udah nunjuk gue sempat cabut ke belakang, cabut. Itu bocah kejadiannya jam 4 subuh. Gue cabut, gue balik ke rumah bang. Gue tidur dong sama bini gue sama anak gue, tidur. Pagi-pagi gue mau jalan gitu ya kan. Datang mobil Kijang, terus ya, wah Kijang nih, kata gue. Gue santai dong bang, gue santai. Kata, kenapa pak? Itu rumah gue dikepung bang, rumah gue benar-benar dikepung. Kenapa pak? Kenal namanya BKBK nggak? Saya pak. Coba sini lihat handphone lu. Saya dicek dong. Nah, posisi HP saya ini sama anak saya bang. Anak saya umur 2 tahun. Lagi giru-giru main HP lah gitu kan. HP diambil sama polisi. Pas dilihat catatannya, emang catatan gua nggak ada catatan yang kriminal, obat, nggak ada bang. Catatan gua bersih ya kan. Gua tanya lagi, lu kenal sama ini nggak? Teman saya banyak pak yang namanya itu. Coba lihat dalam mobil, itu dia bukan orangnya. Gue lihat ke mobil dong. Teman gue semua situ bang. Anjir. Udah ketangkep semua. Jadi temen gue nyanyi. Situ gue kesalnya. Gitu. Udah lu ngaku aja. Selama ini kan lu ngejalanin semua gitu. Ya gue mau ngomong gimana lagi bang? Gue mau ngelak gue. Ternyata teman-teman gue ada di situ semua. Gimana? Gue mau ngomong apa lagi? Akhirnya ya iya pak. Naik mobil. Anak gue nangis bang. Di situ gue nggak tega bang. Di situ hati gue langsung gimana ya? Gimana pasti ya? Itu jadi gue kan nangkep bener-bener depan anak bini gue bang. Gue di borgol depan anak gue nanya, ayah mau kemana? Ntar ayah mau kerja dulu. Gitu, saya gituin bang. Saya di situ ngenes bang. Ya. Ngenesnya kenapa? Anak saya bang. Ya Allah, kok gini amat gitu ya. Gue kok bisa ketangkap di depan anak gue gitu bang. Dari situ gue udah mikir, ini kalau gue bebas gue nggak bakal mau lagi main gini lagi. Gitu. Cukup. Gitu. Anak gue sedihnya dan anak gue doang bang gitu. Anak gue nangis ya kan, gandeng gue. Ayo jangan tinggalin dede gitu. Ya pasti sedih banget lah. Iya. Kayak gitu. Saya dengarnya aja udah. Ya iya. Pilu gitu. Ayo jangan tinggalin dede. Enggak. Ayo sebentar doang kok. Ntar aja pulang sih kayak gituin. Istri saya jagain anak gitu ya kan. Ya udah akhirnya ini istri saya ngabarin orang tua saya. Di dalam mobil saya debat. Saya giniin. Lu kalau mau jadi pemain gak usah nyanyi. Saya gituin. Lu ketangkep resiko tanggung sendiri. Gak usah ngembet gitu ya. Kalau emang lu tahan pukulan, lu tahan pukulannya. Saya gituin. Gak usah ngembet yang lain. Gue bilang. Kan lu pemain. Soalnya pemain lu tahu dong. Saya gituin. Iya lu soalnya gue digencet habis-habisan sama polisi. Gituin kan. Siapa-siapa aja. Saya di situ kesel bang. Keselnya apa? Ini bocah yang nyuruh saya ke lokasi tempat saya berantem, orangnya nggak ketangkep bang. Oh nggak ketangkep? Agak ketangkep. Dia kabur. Jadi dia pinter. Dia nyuruh saya ke sono, tapi dia kabur. Oke. Gitu bang. Saya juga cabut, tapi cabut ke rumah. Seginian aja, mana itu bocah? Kabur lu. Kamu mana? Nggak tahu. Ya udah. Sekarang begini aja. Di sono di BAP, udah masing-masing aja. Gituin kan ya. Saya bisa omongan lu aja. Yang penting jangan pernah ngembet yang lain. Terus saya kenal 5 orang, yang dua orang cabut. Gitu bang. Udah tuh akhirnya saya di BAP. Saya malamnya wah parah, sisaan itu parah dah, sisaan di dalam. Saya ngerasain sisaannya bener-bener sadis gitu. Saya mikirin anak mikirin anak di dalam. Wah nih selalu udah ngomong pas di BAP ngomong, ini lu paling lama 7 tahun. Pasalnya kan 7 tahun. Lu ngejalanin 7 tahun. Paling kena remisi itu lu paling kena-kenanya 5 tahun. Lu mikir lagi. Anjing. Seminggu aja gua enggak betah. Gitu kan, gimana caranya gua keluar dari sini nih. Gitu kan. Akhirnya gua udah BAP tapi gua enggak ngaku, Bang. Gua ditonjokin, kaki gua diinjek bangku. Gua dimistarin, gua disetrum, gua enggak ngaku. Gua tetap tutup mulut. Gitu. Gue ngaku gue ngaku tapi gue cuma joki, bukan pemetik. Soalnya undang-undangnya pemetik sama joki itu beda bang. Oh
hukumannya juga beda ya. Hukumnya beda. Kalau kita nggak main joki, bukan pemetik. Dia tanya lu main di mana aja? Saya giniin. Saya main dari Jakarta. Saya nggak pernah main di daerah Bekasi. Baru kali ini saya main di Bekasi. Mungkin apa saya sekarang ya gitu. Karena udah terlalu banyak. Itu barang bukti di kontrakan kita juga akhirnya digerebek juga bang. Itu BB yang masih ada, motor ada 4 yang belum kejual di base camp. Kayaknya pernah dengar di berita deh. Iya, masuk ke berita juga. Yang digerebek daerah ya? Daerah mana ya? Pernah itu. Pokoknya daerah Bekasi lah. Padahal dekat pemukiman penduduk itu kontrakannya. Iya. Itu barang yang masih ada di situ, motor 4, kunci T ada 2, pelek ada, pokoknya plat nomornya itu hampir ada 2 karung. Plat nomornya 2 karung. Itu motor dibawa semua bang, semua alat kita semua dibawa. Saya giniin. Pokoknya ini polisi masih nyari teman saya 2 orang ini bang. Saya diajak jalan-jalan, cari temen lo sampai ketemu. Saya mau cari kemana? Ke rumahnya, saya sabarin ke rumahnya nggak ada. Akhirnya bokap saya datang, dia ngomong gini, besok lu keluar. Gitu. Soalnya ada bokap saya dari rumah gurunya bang. Oke. Nah bokap saya nih, udah besok gue mintain air lo katanya sama guru gua biar lo keluar dari sini. Nah bokap saya datang lagi tuh siang datang lagi, saya dikasih air. Ini 5 orang dikasih air semua nih bang. Minum semua 5 orang. Entah sore lu keluar pokoknya pada digituin bang, sama bokap saya digituin. Pede banget, udah tenang aja, lu diem aja. Pokoknya hari ini lu keluar gitu. Itu kita udah ngejalanin 3 hari bang. Situ udah jalan 3 hari. Kita di BAP habis-habisan lah di situ lah bang, di BAP dipoto segala macam. Wah, namanya kita mau dibolongin, kita udah pasrah bang. Itu sampai lu ngaku enggak, lu ngaku enggak. Ini beceng saya taruh di paha bang, beceng. Lu mau ngaku apa mau gue tembak aja pak. Nanggung nembak situ mah, nembak di dada aja biar saya mati. Emang sih nggak ngelakuin, saya cuman ngejokin gitu. Itu BAP-nya benar-benar parah. Ya karena kriminal ya. Iya, beda lagi sama narkoba. Kalau narkoba istimewa lah. Gitu. Duitnya karena duitnya gedean bang. Mungkin, ya kan. Paham dah masalah itu. Itu habis-habisan di BAP 3 hari berturut-turut, habis disiksa lah katanya. Badan udah pada tidur aja nggak boleh. Tidur telentang, duduk. Aduh. Tidur duduk. Lu jatuh sedikit digebok. Pantopel melayang. Itu sama 3 hari tidur, kita itu tidur duduk. Enggak namanya tiduran enggak, kita duduk gitu. Lu rebahan sedikit aja, kepala lu timpa pakai pantopel. Dibilang kejam gua akuin. Makan aja kita bayar bang. Lu ada duit berapa? Mau makan enak. Padahal gua baru ibarat kata belum nyampe sel tuh. Baru di tempat di polsek ya. Iya, jatuhnya masih ya cek lah kalau kata anak-anak mah. Tapi sisanya berat juga. Akhirnya kita dikasih air sama almarhum bokap. Itu ada booster dari polsek beda bang datang nih. Nggak tahu tuh ada angin apa dia datang bang. Nanya nama gua, mana namanya BK? Gua pak, sini lo. Saya tarik dong sama dia. Dia nanya sama anak buahnya nih, ini bukan orangnya. Wah bukan pak, bukan dia, bukan BK dia. Oh gua kira BK lo katanya. Baru gua mau oper lo katanya ke Polsek B gitu kan. Lah beda kasus pak, saya gituin kan. Ya udah lu mau gua bantu nggak? Mau pak. Temen lu pada keluar semua nih ya. Tapi lu ada duit berapa? Jujur pak, gue gak punya duit sama sekali. Kalau memang bapak net bantuin, kayak gitu kan. Temen jawabin, saya ada duit pak, 1 juta. Tuh teman saya ada duit pas 1 juta. Akhirnya 1 juta ini 5 orang keluar bang. Nah akhirnya kita keluar semua nih bang. Keluar semua dengan duit 1 juta ini bang.
Itu juga pada heran gitu ya, kok bisa. Oh ingat apa kata aki-aki, lu pasti keluar sore. Mau aja dia kan gitu bang ya. Gue percaya dari situ. Oh ini aki-aki kerjaannya. Akhirnya kita keluar bebas, kita op nih bang, jalanin ini. Temen ngajakin, ayo main lagi. Gue pengen nyari bocah yang jemputin kita, yang teman kita yang kabur bang. Gue masih dendam banget sama dia, demi Allah dendam banget. Kita jebak sama dia enak-enakan di luar, kita di dalam siksa kayak gini gitu. Pokoknya cari dia sampai ketemu. Selang 1 bulan dia datang sendiri bang. Ini teman saya cepu ini datang sendiri. Habis bang saya gulungin bang. Gue bilang, lu kenapa ngeberakin teman sendiri? Kok katanya takut segala macam. Habis bang kita gebugin di situ bang. Itu ibarat kata udah pada emosi juga kali ya. Itu sampai pengen dibakar bang. Kita sendiri bang. Saking keselnya juga gitu bang. Katanya, lu bisa aja gue matiin sekarang, tapi gue masih inget lu tuh masih temen gue. Tapi lu salah kata gue. Lu kenapa temen lu dihajar, lu ngomongnya berantem, ternyata dia operasi gitu, maling gitu kan bang. Jadi kayak gue ngejebak gue gitu kan. Lu ngejebak gue, lu enak-enakan di luar, gue di dalam disiksa segala macam. Jadi minta maaf. Udah dari situ bang, gue akhirnya udahlah, gue nggak mau main gini lagi lah, udah cukup lah, gue gituin kan. Kenapa? Gue masih ingat anak gue yang gue ketangkap itu. Situ, gue udah kagak mau main lagi. Lu kalau pada mau main, nggak apa-apa. Bilang, tapi satu pesan gue, gitu, jangan pernah main di daerah Bekasi. Kalau emang lu masih mau main di sini. Akhirnya itu selang 5 bulanan gue udah nggak main bang. Gue udah tobat juga lah, gue tobat. Karena apa? Karena anak gua, nyokap gua yang ngomongnya begitu juga, karena orang tua gua, keluarga gua, saudara-saudara gua ngomong begini bang, lu perasaan di rumah nggak macem-macem gitu kan. Ibarat kata gua pendiam bang, orangnya diem, nggak banyak omong segala macam gitu. Tapi lu kok di luar kok begitu katanya. Ya pergaulan juga lah mungkin bang ya, pergaulan situ juga. Pada nggak nyangka lah, gua ketangkap aja tuh pada nggak nyangka bang, satu kampung. Oh no, katanya si BK ketangkap. Pada kaget, kenapa? Maling motor lah. Itu bocah perasaan bener-bener aja gitu bang. Jadi pada kaget juga gitu, satu kampung itu. Karena gue mainnya emang di luar bang, nggak main di dalam gitu. Gak main di dalam. Ya akhirnya gue selama itu udah tuh gue nggak main nomor mondi. Pernah suatu hari itu gue kerja kan, jatuh udah kerja nih bang ya. Gue kerja, gue pulang jam 2 malam. Ya, gue kerja di daerah Jakarta bang. Gue kerja di Jakarta, PT, karena gue nongkrong pulangnya atau jam 11 nih, tapi gue nongkrong pulang jam 2 malam gitu ya. Nah emang gue lewatin daerah BKT bang. Gue lewatin BKT. Gue lewatin BKT, ternyata gue diikutin nih. Jadi gue mikir, wah karma gue nih. Ya kan? Jadi gue mikir, ini kayak zaman gue dulu nih, begini permainannya. Gue jalan, gue dipepet sama dia. Gue suruh turun. Gue pakai helm bang, pakai helm, gue pakai masker. Pas gue buka helm, buka masker, ternyata yang pengen begal gue kenal bang. Oh, teman sendiri. Oke. Gue gini, mau ngapain lu? Gue kira siapa? Gue udah pengen sabet bang gue. Udah pengen sabet pakai BR. Gue buka helm, gue masker. Dia engel. Lu katanya. Untung gue kira siapa? Kenapa? Lu mau bagi gue? Kagak. Kalau jadi kagak enak juga kali ya dia bang ya. Itu ada adian gue bang. Jadi bocah gue udah pada mental, ada adian turun ke ada adian gue. Ngerti nggak? Ada generasi lain lagi. Generasi lain. Iya. Lu mau nyabet gua? Enggak katanya. Udah tuh akhirnya. Lu mau kemana bang? Gua mau balik. Gua dikasih duit bang sama dia. Malah kasih duit gua sama dia. Lu ada ongkos, ada bensin? Nggak ada sini bagi gua, dikasih duit cepet sama dia. Tuh bang. Waktu gua, lu songong banget, lu masih kecil, junior, mau begal-begal gua lu.
Kagak bang, gue kira lu siapa katanya. Dan mati gue, ini orang sadis-sadis, ini adik-adik sadis-sadis juga udah pada ngorin celurit bang. Gue juga kaget gitu bang. Akhirnya berjalannya waktu, tim-tim ini makin marak lah bang. Itu gue op main begal itu di tahun 2014 gue udah op. Tapi ada-adian gue sampai sekarang juga nih masih bang gitu bang, sampai sekarang. Tapi di Bekasi tetap main di Jakarta, nggak pernah dia main di Bekasi gitu. Oke. Berarti kalau kejadian yang di Bekasi berarti orang luar rata-rata Orang luar. Karena apa? Rata-rata orang Jakarta mainnya ke Bekasi, orang Bekasi mainnya ke Jakarta. Oh Gitu bang. Sistemnya gini, jadi gue balik ke kampung lu balik ke kampung gue. Gitu bang. Ya kalau lu boleh main bader tapi di luar, jangan di dalam. Gitu. Jangan di dalam kampung lah. Lu boleh nggak apa-apa main lah di luar. Tapi kalau main di dalam kampung tantar dulu dah. Soalnya apa? Lu kalau ketangkep lu juga yang malu. Kalau di luar kan ibarat kata lu ketangkep ya udah. Paling cuman emak bokap lu tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Jangan sampai satu kampung dia tahu lu tuh pemain begal gitu. Jadi punya cara masing-masing lah gitu. Nah, kalau buat yang wanti-wanti aja ya, kalau buat yang naruh parkiran di motor di luar gitu. Kalau bisa sih kunci setengah ke kanan dan ke kiri. Gitu bang. Satu aja pesen gua gitu. Oh ke kanan ya? Iya. Saya kiri terus bang. Jangan. Kalau saya sih nggak pernah dikunci stang. Belum apes bang. Belum apes. Ya Belum alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan enggak. Nah Gitu. berarti ini kalau untuk kejadian membunuh itu tadi cuma sekali. Kalau dibilang sekali ya lebih sih. Sampai koma. Tapi sampai koma sampai meninggal ya, yang meninggal ini ya satu orang, tapi sampai koma sampai yang diceburin, sampai yang itu nggak tahu udah berapa bang. Tapi kita korbannya pasti cowok, kalau cewek pasti kita ceburin. Oh kalau cewek enggak ini ya. Iya, paling kita ceburin doang bang di kanal. Lu bisa berenang syukur, nggak bisa ya udah. Gitu aja. Gitu. Kita nggak bakal ngelukain cewek, paling ya mainnya ceburin aja. Gitu. Nggak sampai ngebacok, nggak sampai. Ya, sebenarnya mereka ini yang korban-korban ini melawan bang ya. melawan. Makanya Kita juga ngelawan. Kita makin gila. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan korbannya ini nggak ngapa-ngapain, misal kayak saya misalkan dibegal nih. Kalau saya nggak ngelawan, saya serahkan aja nih motor saya. Iya. Berarti udah tuh nggak bakal. Nggak bakal. Soalnya apa? Dia nggak bakal ngelawan. Beda sama orang yang ngelawan. Oh. Gitu. Nah, bukannya mereka tuh dari belakang langsung ngebacok gitu? Enggak. Kalau sistem kita enggak, macam-macam bang, masing-masing macam-macam sistemnya. Kalau kita enggak, kalau kita mepet, kita pepet dulu nih. Oke. Misalkan dia sama cewek, gimana caranya? Kita nyari gara-gara sama dia. Jadi kesannya kita bukan ngebegal, berantem. Gitu. Ya. Bisa kita buang rokok ke dia, kan dia marah, kesel kan? Dia turun, udah kita ramein, untuk kita bawa. Gitu BR kita nggak keluarin, celurit kita nggak keluarin, kita taruh dulu. Kalau dia udah turun, dia ngajakin berantem, baru dia ngelawan nih, udah sikat. Gitu kan. Kita sistemnya nggak main jalan tebas, enggak. Kita nyari gara-gara dulu. Lu misalkan lu bang bawa motor nih, wah ada target. Lu bawa motor nih, kan dari jauh lampu udah kelihatan bang. Namanya BKT kan lampu motor kan jantak gitu. Wah ada lampu motor nih. Kalau enggak gue pakai sistem jerat bang. Sistem jerat itu gue kanan kiri. Oh. Tambang. Di tengah-tengah ya. Tambang, gue pakai tambang. Kanan kiri, misalnya dari jauh udah kelihatan nih motor. Udah, jadi anak-anak gue, ayo, udah sikat begini bang. Oh, berarti dia kejungkir gitu. Iya. Wah. Itu. Gila, jadi gue ada 2 trik, main jerat, nggak nyari gara-gara, itu aja. Tergantung waktunya juga sih. Misalnya waktu udah jam 1 lewat nih, jam 2 pagi lah, kan jarang tuh motor lewat situ. Paling 1-2 doang kan. Itu yang kita pakai sistem jerat itu. Kalau masih jam 10-an mah kita pakai sistem ributan, pakai sistem ribut.
Gitu bang, jam 10 ke atas sampai misalkan udah mepet bener kita main sistem ribut aja. Kalau masih kalau udah jam 2-an, jam 3-an udah kita main kayak sistem jerat. Kita nyiapin tambang jemuran bang. Gitu. Kan ada yang pakai kawat, ada yang pakai kawat juga. Biasanya kalau anak-anak Jakarta pakai kawat bang. Gitu. Kalau kawat kan bisa putus leher. Gitu mikirnya. Kita pakai tambang aja. Jangan ngikutin cara dia. Kita punya cara sendiri kok. Gitu bang. Jadi dari jauh katanya lampu motor nih. Udah siap siaga. Lu di sono gue di sini ya. Kalau gue bilang tarik. Udah jam juga ya. Otomatis kan dia nabrak kegok jatuh kan. Iya benar. Udah tinggal ambil motornya cabut. Itu bang sistem kita. Kalau dia berdua, kalau motor gede nih, kita ikutin dari belakang. Udah kita nyari gara-gara aja sama dia. Wah cewek gue dibawa nih. Wah cewek gue ngapain lu bawa lu? Karena ujungnya pasti berantem. Padahal kita sama cewek ini kita nggak kenal. Padahal ini emang ceweknya dia, ini kan ceweknya korban. Kita cuma ngaku-ngaku doang. Wah cewek gue mau dibawa kemana? Kan otomatis kan yang korbannya emosi. Udah kita bantai di situ bang. Gitu. Kita jarang sebenarnya kalau main BR tuh jarang. Tapi kalau mau bener-bener dia yang lawan ya kita sikat. Ya. Gila ya. Berarti kalau untuk di wilayah Bekasi sendiri, berarti kalau BKT ini kan daerah rawan lah ya. Masuk ke Jakarta. Masuknya Jakarta ya. Iya. Kalau untuk jam 10 atau jam 11 ke atas tuh. Iya. Berarti mesti ada beberapa temen lah, ada berapa motor gitu. Kalau mau lewat terpaksa tengah malam jangan sendirian. Iya, jangan sendirilah gitu. Minimal jangan sendiri. Kalau bisa ya, kalau emang harus muter ya mending muter lah, nyari aman. Oh, jangan lewat BKT ya? Jangan dah. Tapi kalau sekarang mah udah ada terangan ya kan, udah ada lampu. Dulu zaman dulu Oh iya. kan betul. mana ada lampu pak. Lampu tuh dulu nggak ada bang Ale. Ya. Bener-bener Berarti ini polosan. Targetnya memang benar-benar kendaraan roda 2. Kalau untuk kendaraan roda 4 belum, enggak ya? Nggak ada. Kita nggak kepikiran buat ngebantai kendaraan roda 4, nggak ada. Ditabrak juga mati. Bukan masalah tabraknya, nggak bisa bawa mobil. Kalau bisa bawa mobil mungkin bisa kali. Oh. Gitu. Karena anak kita itu nggak ada yang spesialis buat buka pintu mobil kayak gimana. Itu belum belajar ke arah situ bah. Oh, belum Gitu. belajar kayak pecah kaca mobil kayak gitu. Nggak, belum ada. Paling kita kunci T 2 kali pakai buang. Kunci T 2 kali pakai bikin nih malam nih dapat 4. Pokoknya hari ini malam ini harus dapat 4. Satu kunci itu bikinnya bisa 2 jam bang. Kita harus benar-benar teliti bang, panjang. Setelah kunci, contohnya kunci bit kan ada panjang tuh. Iya. Sama kunci mio kan kecil deh. Betul. Jadi kita harus ukur dulu nih panjangnya nih. Kita ukur panjangnya, kita cobain. Oh udah masuk, udah cabut. Besok bikin lagi begitu, samain aja. Ini tanggal 1 gak bakal bisa bang, harus tanggal 2. Gak sejago-jagonya orang maling kunci T jarang yang tanggal 1. Ini berarti kejadian ini kan saya sempat dengar juga nih yang waktu ketangkep rumah kontrakan dijadikan base camp. Iya, Ranmor ini. Nah saya lupa tahun berapa, memang sudah sangat lama ya. 2014 itu kejadiannya. Iya. Di daerah mana itu? Daerah Bekasi pokoknya. Pokoknya daerah Bekasi ya. Memang itu sempet ini juga loh. Kayaknya kalau dari lokasi saya ini nggak seberapa jauh sih. Ya. Iya deket lah kalau dari sini mah. Saya juga, buset. Itu padahal ini kontrakan di sekelilingnya itu perkampungan padat penduduk. Iya. Kenapa kita milih daerah situ bang? Satu ya karena rame gitu bang. Otomatis kan nggak ada yang curiga. Iya. Paham? Kita main, wah itu tongkrongan, itu rumah. Oh yang kontrak ini. Tuh kan anak-anak muda yang kontrak. Kita nggak ada pikiran, wah ini rumahnya ini nggak ada. Jadi kita rumah di sini, kita ngontraknya daerah jauh. Karena apa? Kita kan buat ngaduin motor juga kan biar wah no rombongan dia nih apa namanya anak sono gitu. Jadi kan muka-mukanya kan muka asing juga bang. Gitu kontraknya ada jauhan lah gitu. Gak bakal mungkin dekat rumah-rumah juga kontraknya. Nah ada sedikit tadi yang agak ketinggalan mungkin atau kelupaan bang ya. Waktu mau menikah ya. Ya. Itu kayaknya tadi gak dilanjutin deh bang ceritanya.
Udah bang, yang mau nikah ini kan kita dapat 12 juta itu tadi. itu. Iya, itu, malam itu langsung dipakein, alokasiin untuk buat bikin apa sih, base camp itu, rumah itu. menikahnya. Menikahnya ya itu kan jadi 12 juta nih. Oke. Ya kan. Akhirnya kita temen ngalah lah, udah lu 8 juta, gue 4 juta. Gitu kan. Akhirnya modal kita nikah nih jalan seminggu. Jalan seminggu kita operasi lagi, Bang. Oh. Jalan seminggu kita operasi dulu. Kita semenjak nikah tuh op dulu, Bang. Semenjak kejadian dia puter giling itu, Bang. Gitu. Kita op dulu, udah op dulu. Setelah kita apa? Kita main berdua-duaan doang. Awalnya kita berdua, Bang. Pertama kali main tuh berdua. Enggak rame-rame, enggak. Akhirnya bocah pada nanya, "Lu kok setiap hari motor lu beda-beda? Mau ikut?" Iya, boleh. Satu. Lama ketarik, Bang. Direkrut ya. Iya, lama banyak. Tugas lu ini deh, tugas lu ini. Jadi berbagi tugas juga. Tugas lu jual motor aja. Seminggu motor dapat, seminggu kumpulin dapat 18, kirim. Gitu, Bang. Pokoknya sehari ini kita tuh motor paling banyak 4 satu hari. 4 kadang-kadang dapat 3. Kalau lagi apes apa dapat 1, Bang. Ya, tapi masih dapat lah. Pasti dapat. Masih dapat. Enggak mungkin enggak. Ya kalau enggak dapat ya enggak pernah sih, Bang. Pasti dapat. Oke. Nah, kalau untuk si yang kakek-kakek pakai caping ini nih, Iya. sebenarnya siapa dia? Ini, Bang. Jadi kakek-kakek yang caping ini suruhan orang yang rumahnya yang kita rampok itu, Bang. Jadi orang yang punya rumah ini punya pegangan, punya orang bisa juga, Bang. Jadi dia punya kenalan guru apa siapa gitu. Akhirnya itu dia diutus itu, suruh ngebalikin. Kenapa gue diputar giling itu nggak bisa keluar itu? Ya ini kerjanya dia ini, laki-laki ini. Berarti ini bukan manusia? Bukan, Bang. Bukan manusia. Itu emang dia disuruh buat muter-muterin gua, Bang, biar gua nggak keluar dari situ, Bang. Sekarang estimasinya kalau emang normal aja ya, dari seharusnya gua tuh main jam 1, itu gua jam 2 udah keluar, setengah 2 udah keluar, estimasi gua ya. Ini kenapa gua tes subuh nggak keluar, gua muter-muter di tempat gua jatuh 3 kali muter, sampai itu gua hampir parahnya itu rumah yang gua bantai, gua pengen lewatin, untung gua inget, Bang. Ini tempat gua tadi jatuh. Pas gua depan rumah itu, depan rumah udah rame, Bang. Warga, Bang. Pinggir jalan udah rame. Sebelum gua kelihatan, gua udah muter balik lagi. Gua berjalan lagi nih. Gua ke situ-situ lagi, Bang. Ke tempat warga yang pada kumpul itu, Bang. Jadi kayak ngebawa gua buat nyerahin diri. Iya. Gitu, Bang. Untungnya gua juga itu, gua inget tempat gua jatuh nih. Kan namanya kita jatuh kan, namanya aspal kan ketahuan, Bang. Ada bekas lecet-lecet aspal, pasti lecet lah, gitu kan. Gue ingetnya ini tempat tadi gue jatuh, soalnya barang-barang pas patahan gue masih ada di situ, Bang. Ya. Gitu. Pas gue liat ke ujung itu warga udah rame nungguin gue, tapi warga nggak ada yang ngeliat gue. Warga udah rame, gue ngeliat warga rame, gue mau terbalik, Bang. Ya. Gue jalan lagi, tembusannya situ-situ lagi, Bang, ke warga-warga lagi. Gimana? Gue sampai pasrah, gue sampai ngomong kalau sampai setengah 5 gue gak keluar, motor gue buang. Kenapa motor gue buang? Motor gue buang, gue lewat depan dia juga gue cuek. Gitu, Bang. Karena apa? Gue nggak bawa motor korban. Iya, kan dia pasti ngingetnya motor korban. Kalau masalah HP emas mah kan udah gue kantongin. Gitu, Bang. Gue mikir gitu, setengah 5 gue nggak keluar, motor gue buang ke sawah. Itu motor udah pengen gue buang, udah mau warung. Ya. Itu, Bang. Oke. Nah, kalau pocongnya sendiri ya, si korban yang meninggal ini dia hanya mengikuti dalam bentuk pocong aja, nggak ada pocong, apa namanya, minta sesuatu atau gimana kayak minta gitu. Barangnya dibalikin aja. Tapi setiap saya tanya teman-teman saya, ada 7 orang ini, ya ada yang ngeliatnya berbentuk pocong semua, Bang. Nggak ada yang berbentuk orang berdarah-darah bos-bos, enggak, berbentuk pocong semua. Pas ditanya, pas dia, saya nganya pas itu korban itu, pas dia ngomong begini, Bang, balikin barang-barang gua. Itu ngomong apa 3 kali, balikin barang. Itu gua lagi nongkrong ngomong gitu, Bang, balikin barang-barang gua.
balikin barang, wah barang udah nggak beres, cabut gue bang tongkrongan itu. Yang lebih parahnya yang gue bilang yang ngetok pintu 3 kali itu, tahu-tahu orangnya pocong di dalam bang. Itu yang gue yang paling kabur semua itu. kabur semua anak-anak bang, kabur semua itu, pintu nggak dikunci, kenapa berkabur? Gini gimana kagak kabur bang, kita lagi tutup pintu, kita balik badan di belakang pocongnya, ngomong gimana. Awalnya temen ngeliat di gerbang gitu, ayo coba ngeliat bareng-bareng, saya gituin kan. Pas dibuka nggak ada, terus kita tutup, pas balik badan ada di belakang, keselin kan. Oke bang, dari kejadian ini dari masa lalu bang BK ini menyesal atau gimana nih, masih lanjut kemudian harinya atau gimana bang? Saya sih pribadi ya jujur ya minta maaf lah buat korban-korban yang dulu gitu ya kan. Ya karena saya nyesel juga sih sebenarnya, nyesel gitu kan, udah ngilangin nyawa orang gitu ya. Takutnya namanya pasti kan orang ada karmanya juga bang, gitu kan. Takutnya malah kita yang begitu kan, gimana rasanya juga ya. Intinya saya minta maaf lah gitu yang buat korban-korban saya yang dulu gitu ya. Alhamdulillah sih bang, sekarang mah saya udah bener lah, saya nyari duit halal gitu ya kan, gitu udah nggak belok-belok lagi gitu ya kan. Sekarang saya beli-beliin HP ngojek lah segala macam gitu ya, karena udah punya anak, istri dan anak juga ya. iya. Jadi tadi saya sempet ya terterenyuh juga ya kalau ngelihat anaknya, iya, bang BK ngelihat kelakuan orang tua, bapaknya seperti itu. Iya, itu gitu. yang bikin saya, bikin buat berhenti ya itu, karena saya anak saya nangis kan, saya di borgol depan anak saya kan. Tahu-tahu anak saya ya mau kemana gitu, namanya anak kecil ya bang, ya mau kemana, ntar aja pulang, saya gituin kan. Itu udah nangis aja bang, saya dibawa sama polisi. Saya mikir ya Allah kesian banget gitu kan. Jangan sampai lah, ibarat kata udahlah kalau misalkan ini gua bebas, gua nggak bakal mau begini lagi lah bang, gitu. Gue yang kesian sama anak gua gitu bang, yang namanya anak kecil ya gitu kan, namanya gua ayah bapak juga gitu, gua kan paham gitu. Istri gua mau udah gua bilang kan, jagain kan, kata gua kalau gua nggak pernah di dalam gitu ya, udah itu amanat juga gitu. Kalau misalkan ditanya anak gua, hanya gua kemana gitu. Tapi istri, keluarga sudah memaafkan semua bang ya. Alhamdulillah bang, ibu kata ya udahlah, yang dulu gitu ya. Sekarang ya udah, buka lembaran baru, yang dulu tinggalin aja. Sekarang mah nyari duit biarpun dikit tapi halal ya enak aja bang. Dari kita duit banyak, seminggu bisa berjuta-juta, tapi ya nggak ada hasilnya ya. Namanya duit setan dimakan jin bang. Betul. Gitu. Kita dapat duit hari seminggu dapat duit 18 juta. Itu penghasilan kita seminggu itu bisa 16-18 juta bang. Habis gitu aja ya namanya. Nggak tahu itu duitnya kemana, tahu. Mungkin karena baca pada doyan ngobat, doyan narkoba, ya ke situ semua larinya gitu. Iya. Gitu. Saya bader nih, tapi saya nggak pernah namain narkoba. Boleh teman-teman saya narkoba, tapi saya jangan. Oh justru nggak narkoba ya? Enggak, saya malah nggak doyan bang, gitu-gitu. Namanya minum narkoba, sabu segala macam. Biasanya kan kayak gitu, diawali dengan narkoba dulu kan biar berani, atau minum. Enggak, kalau saya enggak. Oh minum Pak. Minum dulu terakhir udah 10 tahun udah nggak minum bang. Oh, okay. udah nggak minum. Saya orangnya gini bang, punya prinsip. Saya pernah nyobain sekali, oh rasanya begini, udah. Kayak masalah sabu putih lah, wah rasanya begini, saya 3 hari nggak tidur, udah gitu. Wah gelek rasanya begini, udah. Wah etep rasanya begini, udah bang. Saya nggak bakal mau ini lagi. Yang penting saya udah ngerasain apa yang lu rasain gitu bang. Jadi biar nggak, wah norak lu gini. Gue udah ngerasain apa yang lu rasain dulu. Gue dulu bader gitu. Sampai sekarang anak-anak yang ada dan saya pada masih main gituan. Udahlah lu buat apa sih gitu maksudnya. Betul. Oke bang, saya doakan juga semoga bang BK tetap istiqomah dalam kehidupan yang sekarang sama keluarga, dan tidak pernah mengulangi lagi perbuatan alhamdulillah udah keji dan perbuatan jahatnya. Ya mohon banget sih bang, saya sebagai warga negara Bekasi ngeri-ngeri sedep ya kalau keluar malam kayak gitu. Ya semoga aja penerusnya dari bang BK
Bang BK ini lama semuanya tobat lah ya. Nggak susah, kalau buat tobat kayaknya susah sih, karena emang dari lingkup pergaulannya, kecuali kalau orang itu keluar dari gitu. Kalau untuk tobat itu kayaknya buat di lingkungan itu tuh agak susah bang. Karena apa ya, namanya pergaulan. Kecuali kalau orang itu keluar dari kampung situ, bisa. Kayak saya keluar dari kampung situ, alhamdulillah. Gitu. Karena pergaulan juga sih jatuhnya satu. Iya benar ya. Kalau pergaulan kita baik-baik ya kita ikut baik. Iya. Kalau pergaulan kita kayak gitu ya kayak gitu. Terkadang kalau teman kita penjual minyak wangi ya kita ikutan wangi bang. Beda lagi kalau sama orang yang pandai besi. Kalau pandai besi buat kita bawa besi dong. Iya. Ya Itu semua spesial. ngikutin arah aja sekarang mau bang, gitu. Jangan, makanya kita tobat bisa ninggalin itu ya karena kita pindah bang. Oke. Hijrah lah, jangan di daerah situ lagi, kita kabur kemana gitu bang. Oke, Bang BK, nice story ya. Pengalaman hidup di mix dengan sebuah kejadian horornya Iya, juga. Ini bisa menambah apa ya, kita merinding luar biasa. Ada pilunya. Terakhir Bang BK mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah. Silahkan. Ya buat semua adik-adikan gua kali ya. Udahlah, nggak usah yang aneh-aneh sekarang gitu. Nah, sekarang polisi makin kejam coy. Ibarat kata. Ingat, hari apes tuh nggak ada di kalender. Gitu. Betul. Nggak ada, lu namanya tuh selalu nikmatin hasil lu. Lu pasti bakal muntah juga. Gitu. Udah tinggalinnya dari sekarang gitu. Buat yang ini nih, naruh motor sembarangan nih, hati-hati aja juga nih. Kalau bisa sih kunci jangan ke kiri, ke kanan aja. Oh, stangnya ya. Kalau stangnya jangan ke kiri, ke kanan aja. Itu kelemahannya satu. Nggak bakal bisa ngebongkar dia. Udah, itu aja pesan gua. Maka waspadalah, waspadalah. Iya. Wah, oke. Hah? Oh. Oke, Backpacker. Itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang BK. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik untuk menceritakan pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang BK, terima kasih buat waktunya. Siap, ya, Bang. Bang BK tetap istiqomah menjalani hidupnya. Sekali Amin. lagi ya, saya udah kenal Bang BK, sudah tahu pengalaman Bang BK. Pokoknya jalani hidup dengan apa adanya aja, Siap, Bang. Bang. Oke, Oke. Bang BK ya, terima kasih. Sampai jumpa. Udah nih, Oke, selesai Bang. gerak gua nih.